Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Bapak di pelajaran matematika. Minggu lalu kita sudah membahas tentang pembulatan. Nah, sekarang kita membahas tentang penaksiran pecahan. Anak-anak, mari sebelum kita mulai, kita awali pelajaran kita pada hari ini dengan mengucap kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, siapkan buku dan alat tulisnya. Mari kita mulai pelajaran matematika hari ini. Baik anak-anak, kita masuk ke dalam materinya. Penaksiran pecahan. Perhatikan ya. Menaksir berarti memperkirakan. Penaksiran hasil operasi hitung dilakukan untuk mempermudah menghitung hasilnya. Hasil penaksiran mendekati hasil sebelumnya. Perhatikan lagi ya. Yang A, penaksiran hasil operasi hitung pecahan biasa dan campuran. Kita membahas pecahan biasa dan campuran dulu ya. Penaksiran hasil operasi hitung pecahan biasa dan campuran dilakukan dengan terlebih dahulu membulatkan pecahan. Nah, jadi kita dari pecahan biasa ke pecahan campuran, kita bulatkan dulu pecahan ke satuan terdekat. Setelah itu, baru ditambah atau dikurangi atau dikali atau dibagi. Oke, kita masuk ke contohnya ya. Baik anak-anak, kita masuk ke contohnya. Perhatikan ya. Taksirlah hasil operasi hitung pecahan di bawah ini. Nomor 1. Ayo, Bapak tanya ini pecahan biasa atau pecahan campuran? Ya, ini adalah pecahan campuran ya. Nomor 1, 2, 1/10 ditambah 5, 8/9. Penyelesaiannya bagaimana? Perhatikan di sini. 2, 1/10 ditambah 5, 8/9 sama dengan, perhatikan, 2 ini dari mana sih? Ayo, 2 ini dari mana? Dari pembulatan 2, 1/10. Caranya bagaimana? Kemarin sudah kita bahas menggunakan garis bilangan. Ya, menggunakan garis bilangan. Seandainya diawali dengan 1/10, 2/10, 3/10 dan seterusnya. Nah, 1/10 ini mendekati angka berapa? Oh, ternyata mendekati 0 ya. Kan garis bilangan itu dimulai dari 0, 1/10, 2/10, 3/10 dan seterusnya sampai 1. Nah, ternyata 1/10 ini lebih mendekati angka 0. Seperti itu. Jadi hasilnya kalau 2 ditambah 0 jadi 2 ya. Nah, makanya hanya 2 1/10, yang diambilnya hanya 2. Nah, sedangkan 6 ini dari mana? Dari pembulatan 5, 8/9. Seperti tadi lagi, menggunakan garis bilangan. Nah, menggunakan garis bilangan, 8/9 ini adanya di mana? Oh, ternyata adanya di paling belakang. Karena kalau di depan kan 1/9, 2/9, 3/9, 4/9 sampai 8/9. Nah, ternyata 8/9 ini lebih mendekati angka 1. Seperti itu. Jadi 8/9 tadi sama dengan mendekati 1, berarti 5 tambah 1 sama dengan
6. Tuh, jadi 6 itu dari hasil pembulatan 5, 8 per 9 menggunakan garis bilangan. Jadi 2 ditambah 6 sama dengan 8. Oke, sampai sini paham ya? Jadi cara membulatkan pecahan ini menggunakan garis bilangan seperti yang minggu lalu kita sudah bahas. Nah, kuncinya ada di mana? Kuncinya ketika di sini pecahannya masih 1 per 10 atau 1 per 5 atau per 6 gitu ya. Itu pasti 0 ya. Dan hanya diambil angka depannya saja, hanya diambil bilangannya saja, pecahannya tidak usah diambil. Yang diambil berarti hanya 2-nya saja. Sedangkan kalau misalkan sudah 5 per 9 atau 6 per 9, itu sudah ada di akhir kan, sudah ada di belakang. Berarti itu sudah mendekati angka 1, tinggal ditambah, diganti dengan 1 saja. 5 ditambah 1 sama dengan 6. Jadi 2 ditambah 6 sama dengan 8. Baik, sekarang nomor 2. Nah, nomor 2 tadi seperti tadi. Kalau misalkan 4 per 5 ditambah 2 per 15. Penyelesaiannya bagaimana? Nah, penyelesaiannya seperti tadi menggunakan garis bilangan. Nah, garis bilangannya kalau 4 per 5 ini ada di depan atau ada di tengah atau di belakang? Ternyata ada di tengah ya. Di tengah ini masih mendekati angka 1. Nah, berarti 4 per 5 ini diganti dengan 1. Jadi 4 ditambah 1 sama dengan 5. 5 ini dari hasil pembulatan 4 per 5. Nah, sekarang 2 per 15. 2 per 15 ini tadi menggunakan garis bilangan. 2 per 15 ini mendekati angka 1 apa masih di awal? Oh, ternyata masih di awal. Jadi sama saja 2 per 15 ini dibulatkan menjadi 0 ya, karena lebih mendekati angka 0. Jadi 2 ditambah 0 sama dengan 2. Jadi sifatnya tetap 2. Nah, hasilnya pembulatan dari 4 per 5 adalah 5. Terus hasil pembulatan 2 per 15 adalah 2. Jadi 5 dikurang 2 adalah 3. Mudah ya? Ya, sangat mudah. Sekarang nomor 3. Perhatikan, ini perkalian ya. Nomor 3. 4 10 per 12 dikali 2 1 per 7. Ingat, kalau tadi kalau angkanya di sini banyak atau besar, berarti mendekati angka 1. Nah, dianggaplah dia adalah pembulatannya 1 ya, karena mendekati angka 1. Jadi 4 ditambah 1 adalah 5. Sedangkan yang 2 1 per 7. 1 per 7 itu ada di mana? Ada di awal. Berarti mendekati angka 0 ya. Jadi 1 per 7 itu diganti menjadi 0. Berarti 2 ditambah 0 2. Ya, jadi sifatnya tetap 2. Jadi penyelesaiannya 4 10 per 12 dikali 2 1 per 7 sama dengan 5 dikali 2 sama dengan 10. Oke, paham sampai sini ya? Ya, kalau misalnya belum paham, silahkan diulang lagi recordnya. Oh iya, ini nomor 2. Ini harusnya dikurang ya, bukan ditambah ya. Penyelesaiannya sini sudah benar. Oke, kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Baik anak-anak, tadi kita membahas tentang pecahan, menaksir pecahan biasa dan pecahan campuran. Nah, sekarang kita penaksiran atau menaksir
hasil operasi hitung pecahan desimal. Nah, perhatikan ya penjelasannya. Penaksiran hasil operasi hitung pecahan desimal lebih mudah. Nah, pecahan desimal ini sangat mudah sebetulnya, ya. Dilakukan dengan menggunakan kesatuan atau puluhan terdekat terlebih dahulu. Atau maksudnya kita taksir ke satuan terdekat atau puluhan terdekat. Contohnya gimana? Perhatikan ya. Taksirlah hasil operasi hitung pecahan desimal berikut. Nomor 1. 3,8 ditambah 1,2 sama dengan. Nah, perhatikan penyelesaiannya. 3,8 ditambah 1/2 sama dengan 4 ditambah 1. Loh, 4 itu dari mana sih? Dan 1 itu dari mana? Ayo, ada yang tahu nggak? Coba perhatikan ke sebelah kanan ya penjelasannya. 3,8 angka puluhannya adalah, atau angka persepuluhannya adalah 8. Ya kan? Nah, kalau 8 berarti dibulatkan ke atas. Karena sebelumnya Bapak sudah jelaskan, ketika bilangannya 1 sampai 4 itu dibulatkan ke bawah, sedangkan 5 sampai 9 itu dibulatkan ke atas, ya. Kalau dibulatkan ke atas berarti ditambah 1. Kalau dibulatkan ke bawah berarti sifatnya tetap, tidak ditambah atau tidak dikurang. Ya. Karena di sini 3,8 angka persepuluhannya adalah 8, maka dibulatkan ke atas. Berarti 3 ditambah 1 sama dengan 4. Nah, 4 itu hasil tadi tuh, hasil operasi hitung, hasil pembulatan ke atas. Nah, 1 itu dari mana? Ternyata 1,2 angka persepuluhannya adalah 2. Coba, kalau 2 itu berarti dibulatkan ke bawah. Karena dibulatkan ke bawah berarti sifatnya tetap atau tidak perlu ditambah atau tidak perlu dikurang. Berarti tetap 1. Nah, hasilnya ketemu 4 ditambah 1 sama dengan 5. Mudah ya? Sangat mudah. Makanya tadi dikatakan operasi hitung pecahan desimal lebih mudah dari pecahan yang sebelumnya. Oke, sekarang nomor 2. Sekarang pengurangan nih. Ya, ini Bapak salah lagi nulisnya nih. Harusnya pengurangan ya. Hasil penyelesaian 7,4 dikurang 4,5. Penyelesaiannya. Nah, ini harusnya dikurang ya, bukan ditambah. 7,4 dikurang 4,5. Nah, 7,4 ini dari mana? Nah, bagaimana cara membulatkannya? Ayo, seperti tadi, 4 ini ditaksir ke bawah atau dibulatkan ke bawah atau dibulatkan ke atas. Ayo, dibulatkan ke bawah, betul. Jadi dibulatkan ke bawah berarti sifatnya tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurang. Sifatnya tetap. Jadi tetap 7. Sedangkan 4,5. Nah, 5 ini kemana? Dibulatkan ke atas. Berarti ditambah 1 ya. 4 ditambah 1 sama dengan 5. Jadi 7 dikurang 5 sama dengan 2. Oke, paham ya? Ya, kita lanjut lagi. Baik anak-anak, tadi yang pertama kita sudah menaksir pecahan biasa dan campuran, terus menaksir pecahan desimal, dan sekarang menaksir operasi hitung persen. Perhatikan ya. Selain pembulatan ke puluhan terdekat, penaksiran hasil operasi hitung persen dapat menggunakan bilangan persen acuan. Bilangan persen acuan maksudnya gimana ya?
Bilangan-bilangan persen acuan tersebut diantaranya sebagai berikut. Nih, perhatikan. 0, ini kita menggunakan garis bilangan ya. Di atasnya 0%, terus 25%, 50%, 75%, dan 1. Nah, acuannya di mana? Nih, acuannya di bawahnya. 0, 25% berarti sama saja 1/4. 50% sama saja 2/4. 75% sama saja 3/4. 1 sama 1 sama saja 1. Nah, soalnya, contohnya nih, taksirkanlah 24% dari 2000. Ayo, 24% dari 2000 berapa sih? Kan kamu pernah, misalkan ada diskon harga pulpen misalnya 2000, diskonnya 24.000. Nah, harga diskon 2000 dari 24% berapa sih? Nah, ini caranya seperti ini. Perhatikan ya, ulangi nih soalnya. Taksirkanlah 24% dari 2000. Penyelesaiannya, nilai 24% mendekati 25%. Ya, 24 mendekati 25 apa 50? Mendekati 25. Tuh. Nah, 25% acuannya berapa nih? Sama saja berapa? 1/4. Ya, tinggal gitu aja, tinggal kita lihat acuannya di bawah. Nah, hasilnya 20% adalah 1/4 dari 2000. Tadi harga 2000 itu. Nah, adalah 500. Gimana sih kok bisa menghasilkan 500? Perhatikan yang sebelah kanannya. Ada gambar di sini. 1/4 dikali 2000 sama dengan 2000/4. Per itu maksudnya dibagi ya. 2000 dibagi 4 sama dengan 500. Nah, jadi tadi 25% adalah 1/4 dari 2000 adalah 500. Jadi 24% dari 2000 yaitu mendekati 500 atau 500. Jadi diskonnya adalah 500. Tuh. Paham sampai sini? Semoga paham ya. Kalau belum paham silahkan diulang kembali recordnya. Baik anak-anak, silakan buka buku paket kamu halaman 23. Ya, buka buku paketnya halaman 23. Nah, di sini sudah Bapak isi agar kamu bisa mengerti bagaimana cara pengerjaannya. Tetapi Bapak hanya mengisi poin A sampai poin E-nya saja. Dan kalau kamu mau belajar, kalau kamu mau latihan, silakan poin selanjutnya kamu isi. Tapi tidak perlu dikumpulkan ya. Untuk latihan kamu saja. Oke. Sekarang perhatikan nomor 1 dulu ya. Nomor 1. Taksirkanlah hasil operasi hitung penjumlahan dan pengurangan berikut. Nah, di sini yang Bapak bahas penjumlahannya ya. Tadi nomor A. Tadi 1/12. 1/12. Ingat ya, 1/12 itu tadi mendekati angka berapa? Angkaan 0. Berarti kalau angka 0 sudah kamu tentukan aja langsung 1. Karena di sini 1 ditambah 0 berarti 1 kan? Nah, jadi tulis aja 1 ditambah 12/13. Nah, kalau 12 itu berarti kan mendekati angka 1. Iya kan? Udah paling akhir, berarti mendekati angka 1, yang berarti 12/13 ini adalah 1.
Jadi 2 ditambah 1 adalah 3. Berarti 1 tambah 3, 4. Hasilnya 4. Mudah ya. Nah, sekarang yang B. 35/6. Tadi ingat 5 itu ada di mana posisinya? Nah, karena adanya di pertengahan atau bisa juga di belakang, berarti ditambah atau sama saja 1. Nah, berarti 3 ditambah 1 berapa? 4. Nah, 5 ini karena sudah bilangan sudah bulat ya, tidak perlu dibulatkan kembali, berarti tinggal dipindahkan saja. 4 ditambah 5 sama dengan 9. Tuh, mudah ya. Nah, yang C. Yang C perhatikan. 7/4, 7/8. Berarti 7/8 itu adanya di belakang atau sama saja dibulatkan ke angka atau ditaksirkan ke angka 1. 4 ditambah 1 sama dengan 5. Nah, sedangkan 2/8 ini adanya di awal. Nah, 2/8 ini berarti ditaksirkan ke angka 0. Jadi 4 ditambah 0 sama dengan 4, sama saja. Nah, hasilnya 5 ditambah 4 sama dengan 9. Nah, sekarang 8 ditambah 5, 1/10. 8-nya ini kan sudah dibulatkan ya, tidak perlu ditaksirkan kembali. Jadi tinggal hanya dipindahkan saja. Nah, yang perlu ditaksirkan itu yang 5 1/10. Ingat tadi 1/10. 1 itu adanya di mana nih? 1/10 ada di awal. Kalau angka ada di awal berarti mendekati angka 0. Ini tinggal 5 ditambah 0 sama dengan 5. Jadi hasilnya 8 ditambah 5 sama dengan 13. Poin E. Poin E pun sama. 7, 10/11. Berarti sama aja 7 ditambah 1 sama dengan 8. Terus 3, 4/5. Nah, 4 ini sudah termasuk tinggi ya, bukan adanya di depan ya. Berarti sama saja 1. Tuh, mendekati 1. Jadi 3 ditambah 1 sama dengan 4. 8 tambah 4 sama dengan 12. Oke, paham ya tentang operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Sekarang operasi hitung perkalian dan pembagian. 1/12 dikali 5. Ayo, 1/12 berarti mendekati angka 0. Jadi 1 tambah 0 sama dengan 1. Nah, 5-nya tinggal dipindahkan saja. 1 dikali 5 sama dengan 5. Berikutnya 7 dikali 2, 6/7. 7-nya ini tinggal dipindahkan. 2, 6/7-nya ini ingat ada di mana nih? Ada di angkanya besar ya, berarti dibulatkan atau ditaksir ke angka 1. Jadi 2 ditambah 1 sama dengan 3. Hasilnya 7 dikali 3 sama dengan 21. Nah, begitu seterusnya ya. Bapak tidak perlu jelaskan lagi. Kamu pasti sudah paham karena mudah sekali ya. Kuncinya ketika pecahannya ini menggunakan garis bilangan ya, pecahan ini ada di awal, berarti itu dibulatkan atau ditaksir ke angka 0. Sedangkan ketika angkanya besar, penyebutnya besar, berarti ditaksir ke angka 1. Itu aja kuncinya ya. Oke, selanjutnya kita bahas ke soal nomor 3 dan nomor 4.
Baik anak-anak, sekarang nomor 3 dan nomor 4. Nomor 3. Taksirlah hasil operasi hitung, penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal berikut ini. Wah, gampang ya. Seperti tadi. Coba kita bahas nih. Poin A. 3 ditambah 2/7. Nah, kalau 3-nya ini kan berarti tinggal dipindahkan saja. Nah, sedangkan yang 2/7 dibulatkan menjadi berapa? Ayo, persepuluhannya berapa? 7 ya. Nah, 7-nya ini ada di atas 5 atau di bawah 5? Ada di atas 5. Kalau di atas 5 berarti ditambah 1. Jadi 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi sama saja, 3 ditambah 3 sama dengan 6. Mudah ya? Mudah. Sekarang perhatikan lagi. 3,3 ditambah 9. 3 ini ada di bawah 5 atau di atas 5? Ada di bawah 5 ya. Berarti dibulatkan ke bawah. Artinya tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurang, sifatnya tetap. Jadi 3,3 sama dengan 3, 9-nya tinggal dipindahkan saja. 3 ditambah 9 sama dengan 12. Nah, terus yang C, 4,5 ditambah 2,9. Ini gampang. 4,5, 5-nya ini ada di atas, ada di pas 5, berarti dibulatkan ke atas, berarti ditambah 1, 4 ditambah 1 sama dengan 5. Terus 2,9 sama aja tadi. 9 ini ada di atas 5, berarti ditambah 1. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Berarti 5 tambah 3 sama dengan 8. Mudah banget ya. Nah, yang D. Yang D ini jangan terkecoh ya. Di angka belakang komanya ada 2. Tetap kamu ambilnya yang angka persepuluhannya. Yang satu angka di belakang koma. 7,21. Berarti 2-nya ini ya. 2-nya ini ada di bawah 5 atau di atas 5? Ada di bawah 5. Berarti sifatnya tetap. Jadi nilainya adalah 7. Sedangkan 10,95. 9-nya ini ada di atas 5 atau di bawah 5? Di atas 5. Otomatis ditambah 1. 10 tambah 1 hasilnya berapa? 11. 7 tambah 11 hasilnya 18. Mudah ya? Mudah banget. Sekarang yang poin E. 12,84 ditambah 21,98. Nah, 12,84 berarti angka persepuluhannya mana? 8. Ingetin ya, ada di satu angka di belakang koma. 8-nya kita bulatkan ke atas, berarti ditambah 1. 12 tambah 1 sama dengan 13. Ini 13 itu hasil dari ini. Terus 21,98. 9 ini ada di atas 5, otomatis dibulatkan ke atas. Berarti 21 tambah 1 sama dengan 22. 13 ditambah 22 sama dengan 35. Paham ya? Paham, ini mudah banget. Nah, sekarang yang nomor 4. Taksirkan hasil operasi hitung perkalian dan pembagian. Pembagiannya nggak Bapak bahas ya. Pecahan desimal berikut ini. 4 dikali 2,2. 4-nya tinggal dipindahin aja. 2,2-nya ini dibulatkan ke bawah. Berarti 2 ya. 4 dikali 2 sama dengan 8. Yang poin B, 7,9 dikali 5. 7,9. 9 ini ada di atas atau di bawah? Ada di
atas, berarti ditaksir ke atas. 7 ditambah 1 berarti 8. 8 dikali 5 sama dengan 40. Mudah ya. Nah, sekarang yang C. 10,8. 8-nya ada di atas 5, berarti ditaksir ke atas. 10 ditambah 1 sama dengan 11. Sedangkan 6,1. 1 ini udah angka paling kecil banget ya. Kalau 1 berarti dibulatkan ke bawah, atau sifatnya tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurang. Berarti tetap angkanya 6. 11 dikali 6 sama dengan 66. Yang D, 15,21 dikali 9,89. Ayo, kalau 15,21 per sepuluhannya nomor berapa? Angka berapa? Angka 2 ya. 2 ini ada di bawah ada di bawah 5 atau di atas 5? Di bawah 5. Berarti tidak perlu dibulatkan ke bawah, tidak perlu ditambah atau tidak perlu dikurang. Berarti kita pindahkan 15. Sedangkan 9,89 per sepuluhannya berapa? 8 ya. 8 ini ada di atas 5. Berarti dibulatkan ke atas. 9 ditambah 1 sama dengan 10. Jadi 15 dikali 10 hasilnya 150. Nah, terakhir nih poin E. 19,79 dikali 5,34. Nah, 19,79 per sepuluhannya di angka berapa? Angka 7. 7 itu ada di atas 5. Berarti dibulatkan ke atas. Kalau dibulatkan ke atas berarti ditambah 1. 19 ditambah 1 sama dengan 20. Dikali 5,34. Persepuluhannya adalah 3. 3 ini ada di bawah 5. Berarti dibulatkan ke bawah. Berarti kalau dibulatkan ke bawah sifatnya tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurang, atau tetap. Jadi 5 ya. 5 dipindahkan ke depan. 20 dikali 5 sama dengan 100. Oke. Paham ya? Silahkan boleh kamu untuk latihan yang poin selanjutnya. Nah, tidak perlu dikumpulkan, hanya untuk latihan kamu saja. Hasil ini boleh silakan kamu pindahkan ke buku paket kamu, agar kamu punya catatan di buku paketnya. Oke, paham ya? Baik. Baik anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak paham ya sama apa yang tadi Bapak sampaikan. Kalau misalkan anak-anak belum paham, boleh silakan tanyakan langsung sama Bapak, atau boleh komen di YouTube, karena nanti akan Bapak masukkan ke YouTube agar nanti bisa Bapak jelaskan ulang kembali. Oke anak-anak, terima kasih. Mari sama-sama kita tutup pembelajaran matematika kita pada hari ini dengan mengucap kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.